Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Kurniawan dari kelas 11 PSN 2. Di sini saya akan mempraktikkan tugas kombinasi, yakni 5 mapel kejuruan mesin. Yang pertama adalah mapel mesin, yang kedua mapel kelistrikan, yang ketiga BKK, yang keempat bodi, dan yang terakhir sasis. Sekian praktek dari saya, ikuti terus videonya ya. Di sini saya akan melakukan pembersihan atau pengecekan pada filter udara sepeda motor. Di sini saya akan membukanya terlebih dahulu menggunakan obeng plus. Setelah mencopot bautnya, saya akan melepas tutup dari filter udara tersebut. Setelah membuka tutup filter udara, di sini saya akan membersihkan saringan udara tersebut menggunakan kuas. Dan apabila masih terlihat kotor, bisa digeduk-gedukan pada sebuah cocoran atau tanah yang ada. Setelah itu saya akan memasangnya kembali dengan menambahkan busa yang baru. Setelah membersihkan filter udara pada box filter sepeda motor, di sini saya akan memasangnya kembali. Setelah pemasangan dikira tepat, di sini saya akan menambahkan busa penyaring atau busa filter agar suara lebih halus dan bisa menyaring kotoran. Setelah itu saya akan memasang kembali penutup filter pada sepeda motor. Setelah pemasangan dikira tepat atau sudah pas, di sini saya akan memasang bautnya kembali. Saya akan mempraktikkan cara mengganti oli. Terlihat di sini kondisi oli masih cukup bagus karena terlihat dari warnanya yang belum hitam-hitaman, masih coklat atau masih kuning. Saya akan memasangnya kembali. Ini saya akan menggantinya dengan oli yang baru. Itu saya akan menutupnya kembali. Di sini saya akan melakukan pengecekan karburator, yakni dibuka, dibersihkan, dan penyetelan pada karburator tersebut. Yang pertama, saya akan membuka terlebih dahulu baut yang menempel pada dudukan karburator. Setelah karburator terlepas dari dudukannya, di sini saya akan melepas, yakni baut yang ada pada jarum skep tersebut. Setelah karburator terlepas dari dudukannya dan skep atau jarum skep yang ada pada kabel di sini, maka setelah itu saya akan membersihkannya menggunakan kuas. Di sini saya juga akan membersihkan bagian yang ada di dalam karburator. Setelah membersihkan karburator, di sini saya akan memasangnya kembali. Setelah dibersihkan, di sini saya akan memasang kembali karburator pada dudukannya. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan memasangnya jarum skep. Setelah itu, di sini saya akan memasangnya juga selang bahan bakar sebelum dimasukkan ke dudukannya. Nah, setelah selang bahan bakar terpasang, di sini saya akan memasangnya ke dudukan karburator di awal.
melakukan pemeriksaan karburator, di sini saya akan melakukan cara penyetelan dengan standar DPR. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu standarnya. Yang kedua, kita harus memutar skup penyetel udara ke kanan sampai mentok. Setelah mentok, kita putar skup udara ke kiri sebanyak 3 putaran. Ya, kira-kira segini. Setelah itu kita menghidupkan mesin. Setelah menghidupkan mesin, kita harus membesarkan ketar stasionernya. Jika RPM kurang, maka kita harus putar ke kanan. Apabila RPM kelebihannya, kita putar ke kiri, terserah. Yang penting RPM 1500 plus minus 100. Kita harus mencari putaran yang paling kecil dan cepat. Ciri-ciri RPM yang pas adalah ketika mesin dihidupkan tidak akan mati, dan apabila dimasukkan gigi, roda tidak akan berputar. Nah, ini putarannya nomornya tidak mengangkat, suara mesinnya tidak akan mengangkat, dan ketika gas tidak ada senjata. Cek apakah kompresinya masih ada atau tidak. Yang pertama, saya akan mencopot terlebih dahulu businya. Saya akan mengeceknya dengan tangan, apakah kompresinya masih ada atau tidak. Dan di sini masih ada sentakan dari kompresi tersebut, jadinya kompresi masih ada. Jadi saya akan melakukan pengecekan pada setelah katup sepeda motor. Yang pertama, di sini saya akan membuka dulu terlebih dahulu bagian kiri sepeda motor. Setelah itu saya akan membuka terlebih dahulu tanda apakah sudah berada pada T sepeda motor, ini top kompresi ataukah belum. Setelah itu saya akan membuka tutup klep sepeda motor. Dan di sini kalian bisa menggunakan kunci shock ukur 14 untuk menggeser apakah sudah berada pada posisi top kompresi ataukah belum. Di sini saya akan mengetopkan pada top kompresi sepeda motor. Yang pertama, di sini saya menggunakan kunci shock mini ukur 14. Dan di sini sudah didapatkan top kompresi, ditandainya dengan celah klep yang sudah bisa digerakkan. Dan di sini celah klep sudah didapatkan pada putaran kompresi. Untuk penyetelannya dapat menggunakan filler gauge dan standarnya adalah 0,5. Ini sudah didapatkan pada tanda T, yakni menandakan apakah sudahnya berada pada top kompresi. Dan ditandainya dengan celah klep yang sudah bisa digerakkan. Apabila sudah didapatkan top kompresi, ya ditandai dengan celah katup yang sudah bisa digerakkan. Setelah itu saya akan memasangnya kembali. Sini saya akan mempraktekkan apakah putaran stasionernya sudah pas atau belum. Yang pertama, kita akan menyalakan mesin terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menyalakannya. Putaran stasioner yang tepat adalah ketika gas tidak mati dan apabila dimasukkan gigi, roda tidak berputar.
berputar. Dan apabila kita gas, putaran langsam, tidak betul-betul. Di sini saya akan mempraktikkan sistem penerangan yang ada sepeda motor. Dan di sini yang pertama saya akan mempraktikkan terlebih dahulu untuk sistem penerangan dan tanda sinyal yang ada sepeda motor. Dan di sini kita akan mengecek terlebih dahulu untuk indikator yang ada pada sepeda motor tersebut. Untuk indikator switch netral berfungsi. Setelah itu saya akan menyalakan mesin terlebih dahulu. Dan di sini untuk yang selanjutnya ada lampu penerangan. Dan di sini untuk lampu penerangan jarak jauh berfungsi. Ditandainya dengan indikator yang ada pada sepeda motor tersebut. Untuk selanjutnya adalah lampu jarak dekat. Di sini untuk lampu jarak dekatnya berfungsi. Dan lampu jarak jauhnya juga berfungsi. Setelah itu, di sini saya akan melanjutkan lampu penerangan, yakni sen kanan dan sen kiri. Untuk sen kiri pada sepeda motor berfungsi, dan indikatornya juga berfungsi. Setelah itu untuk indikator sen kanannya juga berfungsi, dan sen kanan pada sepeda motor juga berfungsi. Saya akan mempraktikkan sistem penerangan yang ada pada belakang sepeda motor, yakni sen kanan dan kiri, serta lampu belakang dan juga lampu rem. Untuk pertama, saya menghidupkan terlebih dahulu mesin sepeda motor. Setelah itu, dan di sini untuk lampu belakang rem sepeda motor berfungsi. Dilanjutkan dengan sen kiri yang ada pada sepeda motor. Dan di sini untuk sen kirinya berfungsi. Setelah itu, untuk sen kanan yang ada pada sepeda motor di sini juga berfungsi. Dan yang terakhir adalah lampu rem. Dan di sini untuk yang terakhir adalah pengecekan lampu rem pada sepeda motor. Dan terlihat di sini untuk lampu rem pada sepeda motor masih berfungsi. Di sini saya akan mempraktekkan yakni tugas kelistrikan, pengecekan percikan bunga api pada busi dan kondisi pada busi tersebut. Yang pertama, kita akan membuka terlebih dahulu businya. Dapat dilihat di sini kondisi busi adalah kehitaman, yakni terjadi kebocoran atau klomoh, bahasa Jawanya klomoh. Kebanyakan bahan bakar yang masuk ke dalam busi tersebut. Busi yang bagus biasanya ditandai dengan warna merah bata. Setelah itu saya akan memasangnya kembali. Nah, setelah itu saya akan mengecek percikan bunga api busi apakah masih bagus atau tidak. Yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu kunci kontaknya. Setelah itu agar tidak kesetrum, saya menggunakan kain. Dan di sini kondisi dari percikan bunga api masih bagus. Dapat terlihat dari percikannya yang masih sangat kuat. Di sini saya akan memeriksa kondisi aki sepeda motor. Yang pertama kita membuka cover aki terlebih dahulu menggunakan obeng plus. Setelah itu saya akan membuka cover aki terlebih dahulu. Terlihat di sini kondisi dari baterai masih bagus, cuman tidak bersih atau agak kotor. Dan di sini saya akan mengecek terminal dari baterai
tersebut atau aki tersebut apakah masih bagus. Terlihat di sini untuk terminal positif dan negatifnya tidak berkarat, masih bagus. Saya akan membersihkannya bagian yang kotor. Setelah itu saya akan memasangnya kembali. Untuk mengukur tegangan baterai bisa menggunakan alat multimeter diarahkan ke selektor DCV di angka 50. Apabila tergantung penggunaan akinya, menggunakan aki basah atau aki kering. Untuk aki kering bisa dicas dan aki basah bisa ditambah dengan elektrolit airnya. Setelah itu saya akan memasangnya kembali. Di sini saya akan mengecek bodi dan rangka sepeda motor. Untuk yang pertama, di sini saya akan mengecek pada bagian batok kepala sepeda motor. Dan di sini kondisinya masih bagus, cuman terjadi baret-baret dan di sini terdapat keretakan pada batok kepala tersebut. Setelah itu di sini saya akan mengecek panel sepeda motor. Di sini panel depan sepeda motor terpasang dan minusnya cuman warna catnya sudah ngotok dan di sini ada sedikit coretan dari cat. Setelah itu di sini saya akan mengecek selebor depan dan di sini kondisi dari selebor depannya masih bagus, cuman ada sedikit bekas goresan atau bekas goresan lah. Setelah itu ini untuk kondisi dari penutup stoknya juga masih bagus, cuman ada sedikit catnya yang sudah kusam dan ada goresan. Setelah itu untuk selanjutnya di sini saya akan mengecek dari leksil. Untuk leksil di sini masih bagus, bautnya juga terpasang. Dan di sini untuk sayap luar dan dalamnya tidak ada. Setelah itu untuk bagian bodi kanan dan kiri sepeda motor terpasang, dan minusnya cuman ada di sini, yakni tidak adanya baut yang menempel untuk mengikat pada bodi bagian kanan dan kiri sepeda motor. Setelah itu untuk bagian bodi belakang pengikat bodi penutup, yakni di sini juga ada, dan di sini minusnya cuman ada pecahan sedikit. Untuk selebor bagian belakang sepeda motor juga terpasang dan masih bagus. Setelah itu di sini terlihat untuk pengikat dari bagian bodi kanan sepeda motor tidak terdapat baut yang mengikatnya. Setelah itu di sini untuk bagian penutup aki juga terpasang, dan minusnya ada di bagian sebelah depan karena ada sedikit retakan. Di sini saya akan mengecek rangka sepeda motor. Terlihat di sini kondisi dari rangka masih kokoh dan bagus, cuman minusnya ada di terkelupasnya cat dan goresan pada rangka tersebut. Dan di sini kondisi dari rangka tersebut terlihat sangat kotor. Di sini saya akan mengecek baut yang tertempel pada sepeda motor. Untuk yang pertama, di sini baut yang ada pada panel depan sepeda motor masih bagus, cuman warna dari bautnya sudah kusam. Selanjutnya di sini untuk baut yang ada pada leksil sepeda motor masih bagus juga, tetapi bentuknya yang sudah ada keausan dan warnanya yang sudah ada tayang pada baut tersebut. Untuk selanjutnya di sini untuk baut yang ada pada bodi kiri sepeda motor masih bagus, cuman warnanya sudah kusam atau kotor. Nah, untuk selanjutnya baut yang ada pada penutup dari rantai sepeda motor masih bagus, dan warnanya cuman kotor. Setelah itu untuk baut penempel dari
pasak kaki di sini masih bagus, cuman sudah berkarat. Selanjutnya di sini untuk baut yang ada pada bodi bagian kanan sepeda motor masih bagus, namun warnanya sudah ada dari karatan. Dan di sini untuk penutup aki bautnya juga masih bagus, tetapi juga karatan. Untuk selanjutnya baut yang berada pada slipper depan sepeda motor yang ada pada bawahnya di sini masih bagus, cuman warnanya sudah kusam dan berkarat. Untuk baut yang ada pada slipper belakang dan penghubung bodi kiri dan bodi kanan sepeda motor masih ada, cuman yang satu tidak ada. Dan di sini kondisi yang satunya masih bagus, cuman sudah berkarat dan warnanya yang sudah kusam. Ini saya akan mengecek kondisi suspensi apakah ada kebocoran atau tidak. Dan di sini nampak ada sedikit keluaran minyak. Nampaknya ada kebocoran pada suspensi tersebut. Dan di sini kondisi suspensi ada yang sedikit baret-baret. Dan di sini untuk kondisi sekop bagian belakang sepeda motor masih bagus, terdapat tidak terjadi kebocoran. Kebocoran biasanya ditandai dengan adanya oli yang berlebihan pada sekop tersebut. Dan di sini kondisinya masih bagus. Untuk mengecek suspensinya apakah masih berfungsi atau tidak, saya akan mengeceknya. Nyatanya suspensi masih berfungsi. Untuk pengecekan suspensi belakang apakah masih berfungsi atau tidak dapat dicoba dengan menunjukkan bagian belakang sepeda motor. Suspensi masih berfungsi dengan baik. Setelah itu di sini saya akan mengecek kemudi sepeda motor. Caranya cukup menarik ke atas terlebih dahulu sepeda motor dan menggoyang-goyangkan dari depan ke belakang apakah ada keucakan pada stang tersebut. Dan di sini tidak terjadi keucakan atau pada kemudi tersebut. Dapat juga digerakkan ke samping kanan kiri. Dan di sini kondisi dari stang atau kemudi sepeda motor lancar, tidak serat. Di sini saya akan melakukan pengecekan rantai sepeda motor. Dapat terlihat kondisi rantai sepeda motor di sini adalah kotor, banyak oli-oli yang ada pada rantai tersebut. Dan di sini saya akan melakukan pengecekan apakah jarak bebas rantai sepeda motor masih bagus atau tidak. Dan di sini saya akan mengukurnya. Dan di sini nampaknya jarak bebasnya masih bagus, yakni 30 mm atau 3 cm. Standarnya adalah 20 sampai 30 mm. Di sini saya akan melakukan pengecekan rem depan. Kondisi rem depan adalah cukup baik, yakni masih dapat kita ukur. Dalam artian masih didapatkan angka yang standar, yakni 10 sampai 20. Untuk mengeceknya kita bisa melakukannya dengan memutar ban dan menarik handle tersebut. Di sini saya akan melakukan pengecekan rem belakang sepeda motor. Dapat terlihat kondisi rem belakang pada sepeda motor ini adalah standar, yakni dapat kita ukur dengan alat penggaris ini. Cukup ditarik ke bawah. Dan di sini masih didapatkan angka standar, yakni 20 mm. Standarnya adalah 20 sampai 30 mm. Setelah itu kita dapat mengeceknya apakah masih berfungsi dengan bagus atau tidak dengan memutar ban belakang. Dan di sini kondisi rem belakang masih cakram, masih bagus cakram, yakni ketika direm berhenti. Untuk pengecekan selanjutnya adalah pengecekan roda dan ban. Pengecekan roda dan ban dapat
terlihat bagus apabila kondisi ban masih baik, yakni alurnya masih tebal dan pelek serta rujinya masih kokoh. Untuk pengecekannya dapat dilakukan dengan memutar roda apakah terdapat keolengan atau tidak. Nyatanya tidak dapat keolengan. Dan di sini untuk standar ban depan adalah tekanannya 29 PSI. Untuk roda dan ban pada belakang sepeda motor masih bagus, terlihat alurnya masih tebal dan tidak terjadi keolengan pada ban tersebut. Roda dan ban masih bagus. Di sini saya akan mengecek tekanan ban pada sepeda motor. Standar dari tekanan ban pada sepeda motor belakang yakni 31 sampai 33 PSI. Video dari saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.